Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz 207. And Eric Limas. Now, please welcome Putri Indonesia Pariwisata 2020, Jihan Almira. Hello guys. Wow. Hi Kak Franz. Hi Kak Eri. Hi, thank you Jihan for coming. Thank you for oh my coming. God, Aku- ini cantik My pleasure. Iya kayak I'm starstruck gitu, starstruck kayak Wow, cantik banget. cantik Thank you so Aku much. jadi minder loh. Kayaknya abis ini kita pulang langsung perawatan kali ya. Treatment. Ya, cantik banget sih. Thank you Kak. Ya kan dari kamu datang tadi dari jarak 1 kilometer aja kecantikan kamu tuh udah Gitu ya. Udah kayak nembus gitu Nembus. ya. Nembus ke apa pintu-pintu kaca ini gitu ya. Kamu rahasianya apa sih bisa sampai secantik ini? Apa ya Kak? Well, for sure dulunya aku tuh nggak kayak gini Kak at all. I grew up loving to eat, playing in the sun, playing outdoors basically, main bola, main Wow. lumpur, all those stuff. So Wow. maybe cukup opposite from people who takes care of themselves gitu-gitu ya. Cuman ya mungkin as I grew up, namanya perempuan pasti lama-lama kayak ya ngejaga diri ya, mulai dandan, mulai perawatan, apalagi sekarang Jihan menjabat Putri Indonesia Pariwisata, well I have to look appropriate and proper as much as possible gitu kan, kemanapun Jihan pergi gitu. Jadi ya selain perawatan, maybe I would say that doing good deeds, having good deeds, and then you know having a pure soul. Maybe I'm not saying I'm the best person ever, but if you have a positive vibe and positive, Positive vibes, energy, ya, itu somehow penting. itu akan terpancar juga sih. Kalau Jihan sih Wow, gitu aja. Terpancar dari dalam. Iya, because you know beauty, appearance by appearance itu pasti fading juga. Jadi ya, and beauty is quite relative. So it depends on people who maybe you can be looking at and like you're so pretty, but some others get oh yeah, pretty tapi not my type. Maybe, right? Mana ada sih orang kayak begitu ngelihat Jihan terus not your type gitu kan. Ini kayak nggak mungkin banget. Buat yang lagi ngedengerin di Spotify harus nonton di YouTube. Betul, Ya. jangan lupa subscribe. Subscribe. Sambil ngelihat hari ini, wah emang bener-bener cantik banget sih. cantik Bener-bener cantik banget. Dan Thank you. loves to eat tadi ya. Loves to eat a Loves lot. to eat. Dan apa aja, beneran apa aja gitu. Nggak yang, I like to eat tapi kayak Indonesian food or Indian cuisine or Western American breakfast. You know, just literally everything. Everything, everything. Yeah. Tetap cantik, terus suka makan juga dan eat everything. Tapi jadinya seperti ini ya. Itu mungkin khusus gift untuk Jihan. Yang lain jangan dicoba ya. Ya kan saya mau kayak Jihan. Iya. Eat everything guys. Iya, eat everything. Mandinya mandi lumpur. Ya kan ya. Jadi kayak Jihan Almira ya kan. Walaupun itu dulu, tapi sekarang pun juga kadang berlaku sih. Cuman lebih nggak sefrekuen dulu gitu. Kalau dulu kan juga mungkin teman-temannya banyak yang laki-laki ya. Jadi ya mereka punya kegiatan apa, ikut gitu kan. Ikut-ikutan. Tapi kalau sekarang ya teman aku perempuan semua kayak aduh pada bening-bening semua. Jadi ya udahlah sekali-sekali aja kali ya mainnya ke pantai gitu kan. Mereka sih udah kayak bening dari sananya, sedangkan aku ya beningnya agak diusahakan gitu. Agak diusahakan. Jadi kayak sayang kadang kalau mau digosong-gosongin lagi atau kayak mau pergi keluar, at least sekarang lah ya dijaga dulu gitu. Bingung yang kayak begini dijaga. Karena emang udah aslinya juga, ngerti gak sih kayak di social media kita lihat, di TV ya kan, dimanapun, Semuanya. dari semua angle sampai sekarang kita bisa ngeliat aslinya, emang Lebih gak cantik beda aslinya gitu, lebih cantik aslinya iya ya kan, nggak gak sih? beda gitu kan. Jangan marah sama foto editornya ya. Betul. Yang ini tuh Jihan Almira no edit. Iya. Harus langsung nonton YouTube-nya pokoknya, harus nonton YouTube-nya ya. Ya kan? Nah, kayak tadi kan kita udah ngebahas kayak tentang kecantikan gitu kan, gimana nih tipsnya gitu kan kalau dari Jihan. Kalau misalkan kayak apa shape dari physically gitu kan, sementara kan kegiatan Jihan juga banyak banget. Kita tahu sangat padat sekali jadwalnya gitu kan. Dan gimana caranya kamu tuh ngebuat kamu tuh tetap in a good shape gitu ya kan. Terus tetap bugar dan yang paling penting adalah gimana caranya supaya tetap sehat dan fresh kayak begini. Okay, getting into the second one. Ini agak panjang ceritanya. Karena Jihan juga melalui trip ya, aku bilangnya trip or journey itu yang cukup panjang. Dulu yang Jihan itu suka makan, berarti kalau nggak kita olahragain jadinya apa? Biasanya
agak gemuk gitu kan ya, atau mungkin nggak seger, apalagi Jihan juga orangnya suka begadang gitu. Like I really love playing with the laptop instead of my phone ya. Kalau orang kan biasanya di handphone, kalau aku di laptop, jadi kayak radiasinya itu lebih luas dibandingkan layar handphone kan gitu ya. And then about that I was bullied. Terus aku juga I had this like hormonal situations juga yang memang when I eat something and then it turns out to be something else, yang kayak gitu banyak juga kayak trial error yang Jihan coba buat cari. Like what's the perfect diet, what's the perfect workout for me to accomplish or achieve this kind of body that I like. Dan Jihan tuh emang suka muscular body sebenarnya. Oh wow, iya. Terakhir kamu photoshoot di Paradise Fitness kan, you look muscular kayak Tomb Raider, Wonder Woman jadi digabung jadi satu. Thank you. Kece banget itu. Tapi itu pun sebenarnya Kak, itu aku udah cukup lean dibandingkan badan aku yang sebelum diet. Karena aku dulu kalau ngelihat cewek-cewek pada CrossFit, can you imagine like CrossFit women kan memang bener-bener gede ya, kekar gitu. And I really like that kind of body. I tried to get that kind of shape, tapi memang susah. You have to be working out 24/7 mungkin kalau bisa gitu kan. And I tried that. Mungkin aku kurang balance sama dietnya, yang you have to eat super clean, or either you should try keto diet or something. Tapi emang Jihan nggak bisa terapin sih pada waktu itu ya. So I ate whatever I want, tapi aku olahraga semaksimal mungkin. Maybe di cardio, aku juga gym di Paradigm. So all this kayak treatments ataupun workout plans tuh aku cobain semua gitu. And yang penting kalau Jihan temuin itu, yang penting berkeringat dan yang penting gerak. Kalau aku sih itu ya. I see. So far that's what I've been doing. Bahkan kadang renang pun juga nggak apa-apa sih. But you know sometimes when you swim, effortnya itu lebih banyak, where you have to dip into the water, you have to change first, you have to shower like this and that, kayak banyak stepsnya gitu kan. Sedangkan kalau gym itu, you get into the place, you go on the treadmill for like maybe 20 or an hour gitu, and then you weightlift for a while. Kalau aku sih gitu ya, jadi aku lebih suka spending my time at the gym and doing cardio gitu sih Kak. And boxing, I almost forgot that. I love boxing so much, tapi memang banyak cedera, ada banyak kemungkinan yang kurang bagus untuk badan juga, yaitu cedera and then like blackouts, which is not good for your internal organs juga sebenarnya gitu sih. So ada baiknya untuk aku kurangin pada waktu itu gitu sih Kak. I see, iya juga sih kalau misalkan, apalagi kalau kamu sekarang boxing ya gitu, kalau misalkan salah punch sedikit kan, disangkanya kita pakai shading. Jihan shadingnya baru ya gitu kan. Iya, kalau enggak eyeshadow ya. Eyeshadow gitu kan. You went for blue today. Yeah, I did. Ya kan, jadi emang Jihan tuh suka banget workout ya. Suka workout, and then Jihan kan juga latihan di Paradigm Fitness Indonesia ya kan. Terus juga latihan sama coach kan. Yes. What do you think, gimana sih journey-nya Jihan? Oke, jadi Jihan itu mulai lebih aktif setelah join karantinanya pemilihan Putri Indonesia kan. We met first time di sana juga. So it was quite a few months yang akhirnya Jihan kayak I think I have to work out again, karena aku coba untuk ikutin banyak pendapat orang dan opinion orang yang mereka pada bilang, mungkin kalau badan kamu itu cepet bulking, jangan olahraga deh. Mending kamu diet aja, diet bersih, dan mungkin ya sauna aja. Aku coba ikutin Kak, jujur ya. Aku ikutin, cuman aku nggak ngerasa seger ya. Cause you're skinny, maybe you're fit. No, you're not fit. You're skinny and you're lean, tapi ya badan nggak seger dan nggak when you move, your skin moves. Dan aku paling risih itu sama badan aku kalau lagi dalam kondisi kayak gitu. Aku jalan kayak, kadang mama justru yang suka perhatiin, dia badan kamu udah mulai lepas ya. Lepas gimana? Orang kalau badan lepas kan serem, lepas gitu kan. Padahal maksudnya lepas itu kayak kulitnya itu tuh udah kayak nggak nyatu sama daging, atau at least your muscles yang dulunya nggak kenceng gitu kan. Yang dulunya tuh nyatu sama si muscles yang ada ototnya, sekarang nggak ada ototnya, ya udah lepas aja. Apalagi kan Jihan dari gemuk dulu kan. So ya,
akhirnya aku coba kayaknya harus gym lagi deh, mau nggak mau, at least mungkin apakah repetisi yang dibanyakin tapi bebannya kecil atau justru bebannya digedein supaya tetap bentuknya tuh cepet jadi atau apalah gitu kan. But then I couldn't do it alone kalau nggak ada yang memandu gitu. And then I was trained by Kak Forky. Ya, aku udah dari awal kan kayak ini deh gitu kan. Dari badannya aja udah aku ngerasa kayaknya bakal cepet jadi deh kalau aku dipegang sama kakak ini pada waktu itu kan. Dan ternyata waktu aku lihat di list, Jihan nanti latihannya sama Kak Forky ya. Bagus, oke. Bakal cepet nih jadinya gitu kan. But yeah, I mean aku suka sih plan yang dikasih sama Kak Forky gitu, nggak terlalu apa ya, kalau bahasa Jawa tuh ngoyo. Nggak terlalu yang capek atau yang harus langsung berat, harus langsung banyak repetisinya, tapi ngikutin. Jadi ya kita lihat batas kemampuan kamu dulu, jangan yang langsung dihajar karena kamu harus ngejar 1 bulan misalnya. Iya benar. Ya udah kamu forsir jangan, karena katanya itu akan katabolik. Ya. So like the muscles is eaten by the muscles or something. Jadinya overtrain juga. Jadinya gitu nggak sih. bagus buat perkembangan muscles itu sendiri. Bahkan jadinya capek. Jadinya juga kayak nantinya berujung dengan demotivated untuk udah males udah badannya sakit, ntar aja deh, besok aja deh, segitu besok aja deh gitu kan, segitu besoknya lagi makanan dateng ya kan. Makannya nggak ada. Ya kan. Nah jadi itu bisa dibilang kan tips-tips nih dari Jihan juga gimana cara yang ngejaga badan untuk tetap fit ya kan. Di luar juga Jihan melakukan program diet juga ya kan. Terus juga olahraga. Nah itu kan bisa dibilang adalah salah satu your journey juga to keep your fit untuk ya persiapan si ajang internasional ya kan. Nah kira-kira persiapannya apa aja nih sekarang? Oke, kalau ngomongin persiapan Jihan untuk ajang internasional ya. At first karena kita lebih stuck ke staying at home, we have really bukan no motivation ya, cuman kita mau jalan pun atau mau maju tuh takut juga karena satu kita nggak kerja sendiri, karena kita misalnya nih mau ketemu sama desainer, berarti kan 2 directions nih. Mungkin kitanya mau, belum tentu desainernya mau. Atau mungkin aku mau latihan nih, misalnya di gym atau mau latihan catwalk segala macam. Kitanya into it tapi belum tentu mentornya mau atau kayak nanti dulu deh Jihan atau segala macam misalnya kayak gitu ya. So we have to look for the right timing with the right protocols juga. Aside from just staying healthy with mungkin supplements or vitamins, tapi ya we have to wait. Itu yang kendala kita waktu itu tuh wait. Dan akhirnya di situ kita coba cari muter otak ya, kita harus cari ideas what can we do in the meantime when we're not doing anything gitu. Ya udah kita jadinya lebih banyak untuk desain. Maksudnya desain itu kita pengennya apa, kita list dulu, matengin while we have the next day and the next day to find out whether is that the right design you actually want. Daripada kalau misalnya nih sebelumnya kita langsung ketemu sama desainer misalnya, kan kita bahas dulu, kita ngobrol enaknya warna apa ya Kak, misalnya kayak gitu, atau kita desainnya apa ya Kak. Nah daripada itu waktu kita nggak ada, mending kita tata nih, kita planning dari sekarang kayak gitu sih. So that was the first maybe 6 months we were doing. Jihan, Kayusa juga gitu kan. And then selain itu juga home workout, waktu itu juga sempat live Instagram ya sama Kak Forky juga, or with the trainers of Kayuma dan Kayusa juga. So that we implement juga sebenarnya. Itu we implement. And then untuk ya public speaking or like Q&A segala macam pasti kita usahakan kok. Nggak mungkin kita nggak belajar dari kesalahan tuh, nggak mungkin. Because like lots of people have been saying, when you answer you don't answer right. When you talk too impatiently and all those stuff. Well, selain itu emang style kita. While that's what we have in mind juga, pasti kita juga belajar lah, nggak mungkin enggak gitu betul. Sih. Ternyata dari aku nggak cuma itu. Tadi ada kendala sedikit karena terlalu panas, so I couldn't think well. But anyways, persiapan aku juga lebih ke itu sih, mental ya. Aku bisa bilang aku belajar lebih banyak itu dari sosial media. Dari banyaknya orang yang kasih komentar baik dan buruk itu jadi kayak it's a experience for me juga. Karena we know when you have experience,
you take the lessons, and then you understand kayak kenapa sih orang tuh perspektifnya kayak gini. Padahal sebenarnya gini loh. Kan mereka nggak tahu ya, tapi kenapa mereka ngomongnya gini ya. Tapi hal-hal seperti ini jadi bikin aku ngerasa lebih mantep gitu Kak. Oh oke, berarti besok kalau sampai ada kayak ginian lagi, I'm used to it gitu. Jadi persiapan itu bukan selalu dari output aja, walaupun itu one of the most important, tapi your mentality and then your wisdom and your knowledge itu juga harus ditingkatkan gitu sih. So far that's what I've been working on, and hopefully I can improve. I could improve even more gitu sih, hopefully as time goes by gitu ya. Amin. Amin. Ngomong-ngomong di support, Jihan ini tuh dicintain sama para fansnya yang bisa dibilang tuh fans fanatik ya gitu. Jadi kayak kalau ngeliat postingan, bahkan dari awal gak sih? Dari awal banget waktu lagi karantina itu, aku gak tahu Jihan dengar apa enggak gitu. Maksudnya many people support you gitu. Terus waktu di malam pemilihan itu juga kayak fans gitu banyak banget. Aku justru tuh waktu di Gandaria, waktu prelim ya, justru prelim itu aku kayak kaget. Wow, I was like, oh my god gitu kan. Aku udah jalan waktu opening number, itu udah kayak ke bawah suasana banget, like what happened to you guys? Kamu kayak kesurupan tau gak di atas? Well, that's because of you guys. Kalian yang kasih aku support dan energi itu. Kalau mungkin you guys are not going to shout and then chant like that, mungkin ya aku nyebutinnya ya biasa aja mungkin ya, atau ya dengan power yang udah aku siapin. But what I've prepared for like maybe 8%, you guys added another 50%. So that's what came out. Jadi ya aku ngerasa kalau memang aku performance-nya bagus, it's because of you guys juga gitu sih. Wow. Ya kan jadi membara gitu ya. Iya. Satu hall loh, sampai dari atas bawa bendera apa segala macam. Kaget, itu beneran kaget. Bahkan yang waktu unjuk bakat itu, well it's basically boxing kan, I was performing boxing gitu. Dan beberapa chaperone di belakang bilang, Jihan kamu gak latihan? Hah? Latihan apa Kak? Gitu kan. Ya buat ujuk bakat. Ya enggak, boxing mah boxing aja. Aku sih biasanya karena justru kalau aku persiapkan, and then I have to think about the beat with the music, malah nggak pas takutnya kan. Jadi ya udahlah, go with the flow aja. Bukan berarti menyepelekan ya, just kayak ya udah go with the flow gitu. Yang akhirnya sampai atas beneran kayak buyar karena semua orang was chanting like, oh my god, I'm excited. Tapi and then I like the music, and then I like the people, and then I love boxing. Like, oh my god. Tapi ya akhirnya, yes, let's do this. Although bahkan itu aku juga beneran yang ngos-ngosan beneran gitu lah. I was actually boxing gitu. Okay, it's okay. You guys are supporting me, so I have to do better. Yang kayak gitu sih. Wow. So yeah, well, you guys make a very big contribution for my development juga sih, and for my performance on stage gitu. Tepuk tangan dulu untuk Jihan dan juga fans-fansnya Jihan. Hai. Aku dan juga fans yang suka komen di postingnya Jihan loh. Yang love-nya bisa 1 juta banyak gitu. Ya kan. Nah, kalau tadi pas mau sebelum perform sempat ditanyain kan, Jihan gak latihan gitu kan. Padahal kan Jihan ya you are mastering, maksudnya kayak udah ini kan boxing udah gue banget ya kan. Kalau aku jadi kamu, aku akan bilang, sini Mbak, saya mau latihan sama Mbak. Hadish. Ya kan? Ya ini saya mau latihan sini, deketan. Gitu. Ya kan? Hati-hati sama Jihan ya. Apalagi sekarang udah dipanasin lagi di Paradigm Fitness Indonesia. Makin kencang. Makin kencang pukulannya. Oke, nah next goal buat Jihan, kira-kira Jihan next step-nya punya cita-cita apa lagi nih kira-kira yang mau di reach? Okay, so I have goals I've prepared ya from dari aku kecil, mungkin itu lebih ke cita-cita nih. Iya. Dan ini bisa panjang karena emang cita-cita aku sebanyak itu. Wow. Dulu beneran banyak, makanya kalau ada orang tanya cita-cita kamu apa? Waduh, panjang nih kadang gitu. Cuman kayak ya udah deh aku cari intinya aja. Ya yang penting bisa ngebanggain Indonesia. Pasti motivasinya itu dulu. Wow. Dulu caranya apa? Apakah jadi atlet? Apakah jadi aktor yang sukses? Yang akhirnya bisa aku bawa mungkin nanti ke Hollywood. I mean Hollywood itu salah satu senternya nih. Iya. Where everyone emang interestnya juga pasti ujung-ujungnya pakem atau panutannya akan ke sana gitu. And then I was just imagining myself nanti kalau lagi promotor gitu ditanya, kamu asli mana? Indonesia. Wah keren banget kayaknya deh. Bayangan aku tuh selalu kayak gitu. Amin. Tapi ya karena prosesnya itu nggak cepet, oke cari apa lagi ya? And then akhirnya aku ngerasa ada beberapa yang aku coba dan butuh banyak waktu.
pageantry kayaknya boleh deh gitu kan. Dan ternyata emang ikut pageantry ini walaupun 1 tahun atau 2 tahun ya, your journey in this batch or this pageantry, title you have, itu you learn a lot. A lot of life lessons yang aku pelajarin di situ. I mean, you learn about yourself better, you understand your value as a person, and then you know the motivation you have for your future. Dan akhirnya aku juga tahu nih, oh ternyata aku itu pengennya menebar kebaikan yang gak cuma orang-orang di sekitar aku nih. Maybe I have this movement I made ya, namanya kan Act Your Thoughts, Act Your Thoughts movement. Nah di sini aku ngerasa, sebelumnya aku udah ngejalanin Kak, tapi emang gak ada judulnya. Nah dengan thankfully untuk YPI juga aku berterima kasih banget. Karena akhirnya aku join dan aku harus mengemas atau bikin nih judul apa ya untuk social work aku. Muncullah Act Your Thoughts movement kan gitu ya. So basically aku gak pengen ini cuma ada di Indonesia. Kalaupun nanti aku ke international stage, aku pun bisa sukses di sana. That means I would be taking this up to the eye of the world, yang akhirnya aku bisa nebar kebaikan ke the whole world atas nama Indonesia. Pengennya sih gitu ya. Amin. Tepuk tangan dulu. Aduh, aku sampai merinding. Thank you, thank you. Gila banget ini Jihan, bener-bener hatinya kayak real queen. Thank you. Ya at least pengennya goalsnya itu dulu ya. Semoga tercapai, tapi kalaupun enggak, I will still look for a way pasti. I mean like my life is still hopefully dikasih umur panjang. Semoga apa yang Jihan pengen dedicate or contribute for Indonesia juga tetap bisa terlaksanakan walaupun nggak melalui jalur ini gitu sih. Amin. Kita doakan pokoknya semua yang terbaik untuk Jihan. Sukses terus. Thank you Jihan. Kita sekali lagi tepuk tangan lagi. Mau minta ajakan dong. Fans-fansnya Jihan buat masyarakat Indonesia buat mendengarkan dan nonton Paradigm Lifestyle Podcast. Yes, so for everyone yang pengen tahu cerita-cerita orang-orang yang cukup berperan dan cukup banyak values-nya with lots of life process stories, and I think there's going to be lots of lessons about working out too. Don't forget to stop by Paradigm Lifestyle Podcast and watch us all there. Okay? And I hope to see you soon, and I hope for another part 2 for our podcast. Oh my God, keren banget. Thank you so much Kak, for the time too. Yes. So guys, kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan please follow our social media. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller. Follow semuanya ya. Dan kita ketemu in the next episode di Paradigm Lifestyle Podcast. It's your future. Yo!